enggak? Nabi Muhammad mau merubah Laluan. Al-Quran jadi suatu buku ya. Datang Abu Bakar Siddiq perang, gitu kan. Maka diperangi Nabi palsu itu, ya meninggal 70 orang penghafal Quran. Lalu datanglah Umar bin Khattab menjumpai Abu Bakar gitu, untuk mengajak Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran karena para penghafal Al-Quran itu sudah banyak meninggal. Akhirnya mereka pun membentuk tim, diambillah Quran. Kok kamu bisa pastiin itu Nabi palsu, terus Nabimu asli? Buktinya Ya, apa? kan. Ada sertifikatnya nggak? Nggak gini loh Munir. Kan kalau kita beli barang asli itu ya, misalnya kalau Inces suka belanja tas Hermes yang harganya miliaran itu, Inces itu pasti dapat sertifikat. Nah, apa Nabimu ada sertifikatnya Nabi asli gitu? Kira-kira sertifikatnya di mana? Inces bisa lihat nggak? Ya, kan ini tentu cerita para ulama ya. Dulu kan katanya gini, menjelang Nabi meninggal itu kan disusun lagi Al-Quran itu persis dengan susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Makanya mukjizat Al-Quran itu turun acak 22 tahun 22 hari, 2 bulan 22 hari. Susunnya acak, kadut kacau balau ya. Siapa? Ya, yang nyusun siapa tadi? Nanti para sahabat, nanti ceritanya belum selesai ini. Emang para sahabat itu pernah ke Lauh Mahfuz, bisa nyusun Quran? Iya, gitu. tentu itu adalah informasi dari malaikat Jibril ya. Tapi bisa, bisa disusun ulang sama para sahabat didatangi malaikat di Jibril. Tapi sudah ada di kepala para sahabat. Para sahabat kok bisa didatangi Jibril? Jadi sudah ada di kepala para sahabat, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah itu. Nah, tiba-tiba yang ada di kepalanya tadi ya meninggal. Ya gara-gara tadi memerangi Nabi palsu itu. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab, kampungnya Yamamah. Nah, katanya sih, nggak tahu daerah mana itu. Nah, dibuatnya lah surat palsu. Seperti yang kubacakan tadi. Yamamah itu kayaknya dekat kampung ya. Nggak tahu. Nah, iya, aku tahu. Datanglah Abu Bakar. Itu Yamamah. Abu Bakar, ya. Ini nampaknya Quran ini harus kita bukukan menjadi satu buku. Abu Bakar nggak mau karena ini belum diberitakan Nabi. Karena kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang tidak dikerjakan Nabi nggak masuk neraka. Akhirnya Abu Bakar dibukakan pintu hatinya. Karena gini, banyak penghafal Quran yang meninggal kan gitu. Akhirnya mereka membentuk tim, diambil Al-Quran dari yang tertulis di pokok pelepah kurma, di tulang-tulang unta, di batu-batu netes. Akhirnya jadilah satu Quran tertulis, tapi sudah ada di kepala para sahabat. Tinggal klik-klik aja, klik Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, tinggal klik kepalanya dia itu. Beda dengan kita. Kalau klik satu kali. Kalau lihat dari sejarah kan, ya Abu Munir, Inces kan juga baca-baca. Inces biar cantik begini, tapi Inces kan juga pinter, nggak bodoh. Kalau Inces baca-baca sejarah ya Abu Munir, itu ternyata banyak ayat-ayat yang keter loh Abu Munir. Tahu nggak keter? Maksudnya keceret. Gimana? Keceret tahu nggak keceret? Maksudnya? Keteter. Ya maksudnya keteter. Tahu nggak keteter? Hilang, lenyap, habis, mustah. Nah itu ayat-ayat yang keteter, keceret, kepeter itu kemana? Iya. Bisa hilang kayak gitu. Justru itu katanya ada di dalam kepala para sahabat. Iya. Gitu. Ternyata ayat-ayatnya itu keceret. Gue ngerti nggak keceret? Keceret itu keteter. Gue ngerti nggak keteter? Keteter itu hilang, lenyap, habis. Bagaimana lenyap Bu ya? Bagaimana lenyap? Coba Anda masuk akal, masukkan akal dulu. Kok bisa? Quran, kok bisa? Sebelumnya kok bisa? Ayat-ayat Qurannya keceret, Ya. Kok bisa keceret itu ketinggalan? Nah, Quran yang ada di Lauhil Mahfuz itu susunannya persis dengan susunan yang ada di kita saat ini, gitu. Al-Fatihah. Kok bisa persis itu loh tekan di sampean. Lalu ya kemudian turun ke tempat transit namanya Baitul Izzah, turun dari Baitul Izzah. Jadi Quran itu transit ta.
Kaya nek dhewek meh lunga Iya. traveling ke Malang kuwi transit ning Batu ngono. Ya, tentu yang menurut historical sejarah tadi ya. Datang Jibril membawa Isra, datang Jibril membawa Kuliah Yaumuddin, Nah, datang Jibril itu membawa loh. Sabajada. Aku Munir. Datang Waktu dia datang orang transit, nah, waktu transit datang itu ana orang sing bertanya keker, tentang ana haid. sing keteret. iya, Udah datang nggak, orang weh? bertanya tentang haid, turun ayat menjelaskan hukum haid. Datang orang bertanya tentang Homar, turun ayat larangan tentang Homar gitu. Itu. Sampeyan iku ra mudeng kok. Itu loh, surah Al-Ahzab itu tadinya sepanjang surah Al-Baqarah, sampean mudeng ora? Surat Al-Ahzab itu tadinya 200 ayat sepanjang surat Al-Baqarah. Dan saiki cuma tinggal 78 ayat, sing 120 lebih ayat kuwi nang ndi ya? Keceret nang ndi? Waktu transit kuwi lho kok Al-Baqarah kecer-kecer kuwi. Waktu transit, waktu ayat-ayat Quran itu turun terus transit, lho kok ana sing keceret? Sampeyan tak takoni saiki ayate ilang dipangan sapa? Sapa sing mangan ayat-ayat Allah kuwi kok iso ilang 123 ayat kuwi sing mangan sapa? Nah, Terus ayate saiki bagi ndi? kita ini nomor satu gini Bu ya. Kita tidak tahu apakah itu adalah fitnah yang hilang itu apa enggak. Fitnah, bang itu sahih Nah. aku Munir kok fitnah. Iya, Coba nomor sekarang dua gini. dibentangkan, Inces mau tahu Nomor dua hadisnya, Inces gini. mau membentangkan hadis. Selama yang diajarkan seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu tidak bertentangan dengan para nabi-nabi sebelumnya, ya kita Ya pasti Bicara aja. bertentangan, pasti Beda bertentangan. bicara Sekarang kepada Nabi Musa, Yesus mengajarkan kamu harus Nabi dibaptis, Ibrahim, kamu nggak ajarkan kepada dibaptis. umatmu Tuhan itu Yesus satu. mengajarkan Ajar- kamu harus Nabi Musa, dibaptis, kamu nggak ajarkan kepada dibaptis. umatmu Tuhan itu Esa. Nabi Tuhan itu Isa, memang Esa. ajarkan Saya kepada ngajarkan Tuhan itu 15 ya sapa, umatmu Tuhan tak itu Esa. tantang saiki sampean Selama di Al-Quran itu sama ajarannya, Aku selama sesuai sama rapot dengan lho ajaran jadi Nabi tes metu sebelumnya. Sopiatole meneh lho iki. No problem. Kecuali Abu di ayat Munir, nabi-nabi Abu sebelumnya Munir, ada Abu ayat yang Munir. menghalalkan Abu Omar, Munir, lalu di aku kasih Al-Quran, tahu sampean iya, iya, deh. Aku kasih tahu sampean. Kristen tidak pernah menyatakan Tuhan itu tiga. Alkitab kami disatukan dengan Alkitab Yahudi. ya Ya. nggak apa-apa, aku nggak Jadi mengklaim itu Alkitab kok. Kristen itu sama Alkitab Yahudi jadi satu. Alkitab Iya, menyatakan Tuhan itu Esa. Saya ngomong Tuhan itu Iya. 13 ya sinten, Aku Apa nggak, Tuhan itu aku saeket nggak- kacang ngono, aku nggak Apa Tuhan bicara itu saeket agama Anda. bonces, Aku Apa nggak Tuhan itu bicara sak kilo? perkembangan Anda. sak kilone wortel. Gak mungkin. Jadi, Tuhan itu ya Esa. Setan-setan aja tahu Tuhan itu Esa. Saya ngomong Tuhan sak Ya. kilo sapa? Apa Tuhan alhamdulillah kalau gitu Anda telah menyadari makanya bahwa Quran tiada Tuhan sampean, selain- Oh, Quran sampean itu gak Saya- bisa didadikno saya satu mbek Alkitab. Soalnya Qurane sampean kuwi ra ono hubungane mbek Alkitab. Ngeten lho, ya. Jadi oke, Qurane oke. sampean kuwi bertentangan isine karo Alkitabe wong Yahudi. Ngeten, Oke. nggih. Makane Quran ora iso dijadikno satu, nggih. Oke, Yang- oke. Deng. Kemudian, jadi ngene ya Bu ya. Nah, Quran Nah, kuwi. jadi ngene Bu ya. Sing sebentar. Quran kuwi kok iso transit ning Baitul Izzah terus kececer piro-piro ayat ke ceritane piye? Kok Nah, ono iku ayat sing kececer ora kemana-mana, ono ayat sing dimakan kambing barang iku lho. Iku ya apa Jadi ngene Bu ceritane? ya. Jadi ngene Bu ya. Kita itu ya menyelidiki apa jenenge. Untuk mengetahui Quran itu asli dari Allah apa tidak. Itu tentu kalau Quran itu kan gini. Apakah ajarannya itu sesuai dengan fitrah manusia? Misalkan kalau ada ayat Al-Quran yang mengajarkan jangan kawin misalkan, itu kan tidak sesuai fitrah itu. Atau Al-Quran itu jelas ya, karena apa? Yang membawa adalah manusia, yang dicontoh adalah manusia. Kalau yang kita disuruh nyontoh itu malaikat, mungkin nggak rame dunia. Malaikat itu uang nggak perlu,
ke perempuan budak gitu kan. Nggak sesuai lah pokoknya. Tapi kalau Al-Quran itu persis dengan kebutuhan manusia gitu. Kalau ngomong sitan, sampean kok Ya, iso artinya- ngomong. Nek gado-gado nih sampean ku sing paling enak. Wis tau ngicipi pizza urung sampean, ha? Wis tau makan Ya. makaroni sekutul durung sampean? Ora tau mangan makaroni gini, sekutul, ora tau mangan pizza kok ngomong gado-gado sampean sing paling enak teko ndi? Kan gini, Ora kalau ada Al-Quran, mungkin. kalau Ini ada loh, saiki Alkitab, ya tak takoni yang menyuruh. sampean teko cilik sampai gede sampai tua sampai saiki meh mendekat kematian, mangane meh gado-gado tok. Terus sampean ngomong, "Mbek kula, gado-gado ki lho sing paling enak." Aku ngomong, "Ya wegah aku mangan gado-gado, wong aku wis tau ngicipi pizza, aku wis tau ngicipi makaroni sekutel kok mangan gado-gado." Ya wegah. Ya, pertama aku nggak suka gado-gado. Nah, yang Loh, kedua, sampean iki kenapa ibarat teko aku cilik sampai tidak, gede mangane gado-gado, ngono lho tak ibaratno. ya, Dengar sampean. pertama aku nggak suka gado-gado, kedua nggak usah. Loh, tapi sampean suka mangan gado-gado mendino. Nah, ketiga, kalau kita mendapatkan suatu Ndak kitab, saiki makanan dan itu- kesukaanmu apa? Abu Munirku tercinta. Hah? Makanan kesukaan aku sampean itu makanan apa? saya apa ya? Konce Inggris. Itu Selain lain konce konteks, lain Inggris apa konteks ya. lagi? Jadi gini, Sampean kan biasanya kalau suka ada ngemil Alkitab konce ya. Inggris aku. Selain konce Inggris, panganan kesukaan sampean iku apa? jadi kalau ada Alkitab yang menyuruh kita menyontoh apa malaikat Tak ataupun tanya, Tuhan gitu. nih katanya kamu Itu biasanya makannya bertentangan kunci dengan- Inggris. Sekarang Inces nanya, selain kunci Inggris, kamu biasanya makan apa? Ya kan Yesus sudah menghalalkan semua. Jadi walaupun obeng juga tidak Makanan apa-apa. kesukaanmu itu loh apa? Tak tanyanya. Ya apa? Nasi goreng juga Apa? suka. Apa? Jadi itu nasi Pisang goreng, goreng. itu manusiawi. Nasi Apa? goreng. Selama itu Nasi tidak goreng, diharamkan nah oleh ya. Rasulullah. Sekarang boleh. sampai panganannya nasi goreng terus. Ora tahu mangan pizza, Tapi ora tahu kalau- mangan makaroni sekutel. Ya toh? Lah kok Yang- sampean ngomong yang nasi aku goreng nggak yang sampean suka cuma paling enak satu, tekon Bu. di. Yang aku nggak suka cuma satu. Yang saya nggak suka cuma satu. Tesalonika babi panggang itu nggak suka. Ini 1B2 itu. Loh, nek apa? sampean makan babi panggang ku enak, orang dihalalkan kok babi Oh. panggang. Iya, aku nggak suka tapi. Babi kuwi halal loh. Sing ngomong Ya, haram aku nggak sapa? suka. Aku Ora pernah suka lihat ora ya. usah dipangan. Aku pernah lihat ya cara memotong babi itu ya. Dinaikin pundaknya, terus dikampak kepalanya itu ini gitu. Wah, tega banget gitu kan. Lah kok kejeman, kuwi nunggang-nunggang babi apa ngampak-ngampak. Bukan dikampak. Tapi lebih kejam. Bukan Tapi lebih kejam Soalnya- dibanding ngampak kepala babi adalah ketika Abraham sunat. Abraham sunat itu nganggo kampak loh, jo main-main sampean. Ya, itu salah tafsir. Abraham waktu Salah sunat, tafsir, ya. titite Abraham ditaruhke di pohon. Mari ngono ana kampak Ya. dikampak kuwi titite. Kebayangke Itu wae. salah tafsir. Sebenarnya Itu kan salah Nabi Abraham tafsir. itu Coba Inces mau membentangkan Abraham, hadis Abraham Nabi disunat pakai Ibrahim. kampak. disunat di daerah Kudum. Kudum itu artinya kampak gitu. Jadi orang salah mengartikan bahwa itu disunat pakai kampak gitu. Nanti ada yang nyontoh gitu. Itu gimana? Abraham disunat di Itu daerah bisa, kalau- Kudum. Dan memang Abraham ku Salah-salah lumayan bisa. nih kok teko Kudum. Ya Kudum lah Pada waktu menurut Abraham kita disunat ku ya Abraham historical lumayan di sejarahnya mana? gitu kan. Jadi Loh, Nabi Abraham Abraham ku ini adalah disunat pakai kapak, Abu Munir. Jadi lebih serem lagi nek kowe bayangke babi dibunuh pakai kapak sudah serem. Iki disunat nganggo kapak. Apa ora serem coba tititmu coba. Coba tititmu mbok bentangkan tititmu terus disunat nganggo kapak. Apa ora serem coba bayangke. ya tentu sekarang kan ada laser ya untuk memudahkan. Kalau memang itu betul kan itu zaman Gak dulu. bisa Bahkan jenenge sunah Abraham ki Ada yang pakai Wes saiki nek pakai sunat apa ya, ora kayu. entuk nganggo laser to ya, enak men nganggo laser. Sunat yang ngono nganggo kapak wong sunah Abraham mo. Milah Abraham ki lho, milah Abraham jenenge ngerti ra kowe? Milah Abraham ki betul, disunate ini. nganggo kapak, ora nganggo sinar laser. Enak men nganggo sinar laser. Ya itu sering ya. Kadang umat Islam itu menakut-nakuti gitu.
hati-hati jangan masuk Islam, pakai kampak lo. Hanya aku takut masuk Islam. Masuk Islam 5 perkara, 1 perkara aja udah 2.500.000. Jadi banyak orang Islam itu yang menakut-nakuti gitu. 1 perkara 2.500.000, 5 perkara. Iya. Lo jenggo dikali 5 berapa itu? Ya kan rukun Islam ada 5 perkara itu. Itu salah mengartikan itu para itu. Gitu. Jadi 1 perkara 2.500.000, apalagi 5 perkara 12,5 juta. Hai. Jadi mohonlah kepada orang Islam itu jangan nakut-nakuti gitu. Sunat itu nggak sakit seperti dicubit gitu kan. Orang tuh tertarik masuk Islam. Tapi hati-hati, jangan masuk Islam pakai tampak lo. Nanti istrinya nanya, loh kok bisa ICP ya mati? Ya, lah orang di kampak. Inggris juga serem. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah bapak Nabi ya. Katanya sunat perempuan juga. Aku bukan Bu Sopi. Aku lihat toh, aku sudah mendesak dengan lemah lembut toh masih Sopi loh. Saroni itu. Syaroni banci tahu. Cari ini dong masa Syaroni. Yang bener aja loh. Bu Sofi lucu. Katanya sunat perempuan ada ya, sunat perempuan ada ya. Ya, sunat perempuan itu sebagian mazhab aja. Perempuan itu yang disunat bibirnya. Waktu masih lahir ya. Nanti ngomongnya ya nggak punya bibir aku nggak ngomong. Ya kalau soalnya gini, tempat mungkin ada tempat najis mungkin ya. Kalau nggak disunat, libido seksualnya itu tinggi gitu. Tujuannya apa tuh perempuan disunat? Apa itu? Tujuannya perempuan disunat supaya tidak selingkuh. Ya, libido seksualnya. Tahu apalagi yang dipotong. Tapi memang betul kalau menurut perempuan sudah tidak ada apa-apanya masih dipotong, habis sudah. Bu Sofi ini lucu orangnya ya. Kok lucu sih? Aku bukan Bu Sofi. Ya, ada hikmahnya ya. Bikin kamu gemeter dengar Saroni malam-malam mendesak. Sarini masa Sahroni sih. Jadi mengkitan anak perempuan itu katanya alat kelaminnya itu libido seksualnya itu supaya tidak terlalu tinggi gitu, kekuatan seksualnya gitu di masa sehingga di masa remaja itu kan dapat dikendalikan gitu. Kan banyak perempuan ini kayak kasarnya tuh dibilang gatel gitu. Itu tuh alasan aja itu, tidak ada gunanya. Ya, tapi ada syaratnya juga. Syarat utama dalam hitam perempuan itu adalah hanya cukup mengiris sedikit kelamin atau apa gitulah. Tapi nggak tahu juga apanya yang diiris. Wong kelamin wis belek koyok ngono kok diiris loh. Kone sing diiris meneh diiris. Hanya Bu Sofi yang tahu. Bu Sofi tidak tahu apa-apa. Sopiatul sudah tamat N, riwayatnya N, namanya sudah tercemar Sopiatul. Kudu disunat. Nah terus pipisnya sampean tinggi ngecer-ngecer ngono. Ya, wis gak usah ngomong ke kayak ngono. Gak usah ngomong ke sing gak sampean iki lah gak ngerti. Saiki ngomong ke ayat-ayat Quran sing kececer iku lho, ayat-ayat Quran sing tercecer di mana-mana itu. Siapa tahu nanti Bu Sofi mualaf kan gitu. Itu cara memotongnya. Ya wis ra mungkin toh Inces Syahri ini kan imannya kuat. Imannya kuat. Iya, itu kan tradisi kuno. Mungkin Inces Syahri ini mualaf. Wong Inces Syahri ini imannya kuat kok. Ya ora mungkin misalnya itu mualaf, enggak mungkin. Tapi ada juga ya. Ada juga hitam perempuan itu fungsinya justru sangat negatif itu. Ya dari kebutuhan seksual juga. Wes, kowe kita ngomong ke masalah jenis kelamin, kitan-kitan kok yo spesialis. Kowe ngomong ke ayat-ayat surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab itu bisa hilang 123 ayat itu sing mangan sinten.
maaf ya. Sampean iku memang nek ngomongnya jorok-jorok kan. Ngomongnya Enggak, itu kan Quran ujung kurang kantin itu apa-apa, kakean Kan mangan ada bahasa organ Inggris flexnya memang. itu. Ya kan saya punya istri tentu nanya lah. Pak Munir, kalau Pak Munir mau tanya loh, Pak Munir. Tadi Pak Munir bilang kitab yang di Lauh Mahfuz dengan Quran sama susunannya. Ya betul. Sama ya. Ya. Yang di Lauh Siapa yang Mahfuz dulu, nentuin? yang di Lauh Mahfuz dulu atau Quran dulu? Ya, yang di Lauh Mahfuz sama ya. Bahkan di versi Hafs dan Waras pun sebenarnya sama ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas sama, nggak ada yang berbeda. Gini Munir, maksudnya yang di Lauh Mahfuz dulu atau Quran dulu, yang mana terlebih dahulu tertulis? Ya tentu yang ada di Lauhil Mahfuz ya. Oke, sekarang mau tanya, ketika Muhammad mengambil menantunya, istri menantunya diceraikan sama siapa, Zaid ya? Itu kok itu riwayat itu Pak Sumartin biasanya itu. Iya, maksudnya kok langsung sama dengan yang di Lauh Mahfuz? Kejadiannya baru sekarang gitu. Seperti apa ayatnya ya? Iya, waktu yang menikahi menantunya. Kuwi lho, surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5 kuwi lho. At-Tahrim ayat 1 sampai 5 kok ya pas plek. Pas butuh kok ya pas medun ayate. Iya. Pas butuh kok langsung muncul ayatnya. Ayate kok padha mbek sing ning Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz gitu loh. Ngoten. Terus surat Munir. 33 kuwi lho, ayat 50-51 kok ya pas butuh pas plek. Ayate medun. Kan hebat iki jenenge. Surat apa Bu ya? Siapa istrinya Surat itu ya? cinta toh, surat cinta yang pertama. Aku nggak ngerti, jujur aku nggak ngerti pertanyaannya soalnya. Apa yang mau Kan tadi ayat-ayat kuwi kan ditartil, ya toh. Waktu transit tadi lo transit. Quran ini transit. Ya. Waktu transit kan ditartil sama Jibril, ya toh. Nah ditartil iki kok pas plek, pas butuh, pas ono ayate. Pas butuh, pas ono ayate. Lah kuwi kok iso pas banget ki lho, hebat men lho. Nabi Ya itu. namanya kekuasaan Allah kan gitu. Ya, Namanya Nabi ya. Jadi pas butuh, pas ayatnya medun, pas butuh ayatnya medun meneh. Datang orang bertanya masalah haid, ya, turun ayat haid. Datang orang bertanya masalah homer, turun ayat larangan homer gitu. Datang masalah mandi masalah sholat gitu kan. Terus Itu waktu ayatnya mana tadi? Ces di mana ayatnya, Ces? Ayatnya di mana tadi? Oh, itu At-Tahrim Maria Koptik ding Pak, salah. Zainab itu surah 33. Surat 33 ayat 47. Al-Ahzab. Zainab itu surat 33 47. At-Tahrim 1 sampai 5 itu aku ketangkep basah sama Maria Koptik. Bentar, Winnie mau pindahin host, takutnya Winnie waktu tidur langsung mati. Sampean iku lo gak cocok niru-niru Inces. Nah, tapi jahit. Apa yang kamu halalkan jangan kamu haramkan. Itu Surah Al-Ahzab ayat berapa ya, Kevin? Lupa. 47 apa 57 ya, sebentar. Itu kalau nggak salah sama Sauda juga gitu kan ayatnya itu. Sauda loh yang istrinya yang mau dicerai itu. 3 simpanlah istrimu. Kalau ayat 47 itu loh yang waktu selingkuh ketahuan. 7 apa 47? Menantunya Zaid itu. Surat apa Mas? Surat apa Mas? Al-Ahzab itu 3. Ayat berapa? 13? Enggak, Ya, 33 harusnya 47 sih. Kalau yang itu kan 50-51 sebentar. Bikin dulu ayatnya Bu Devi.
Ngapain aku bikin? Aku sudah bikin videonya kok. Iya nggak apa-apa, bikin aja dulu. Simpanlah istrimu untuk dirimu sendiri. Ya. Kalau aku nggak salah 37. Udah dapat. Ayat berapa nih? Ini dia. Ayat 37. 37. Dan ingatlah ketika engkau wafat, berkata kepada orang-orang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Bertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Dan Tarim 66 menyembunyikan dari ayat 1. dalam hati apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Tarim 66 ayat 1 tuh, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya? Itu Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Sebentar, ini loh. Abu Munir lagi mau membahas surah 33 ayat 37. ya, Supaya nanti Munir juga bisa sama menantunya. ya menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya dan ketetapan itu, lalu apa masalahnya apa? Maksudnya gini, ketika Muhammad mengambil istri Zaid, itu menantunya sendiri, kok Allah sudah siapkan di Lauh Mahfuz ayat ini gitu. Makanya saya katakan, apakah yang di Lauh Mahfuz itu mengikuti jejaknya Muhammad, maka tercipta ayat Quran di Lauh Mahfuz baru turun ke bawah. Gimana? Yang bawah dulu atau ke atas dulu? Ya tentu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Bahkan nasib kita ya. Bahkan ini kan kronologisnya sudah menceraikan Zainab gitu. Sudah menceraikan ya. Jadi sudah diceraikan oleh Zaid gitu kan. Ceritanya dia gitu. Lalu mungkin dinikahkan oleh. Maksudnya Jadi kira-kira gini, Zaid, maksudnya gini. Tentunya ayat ini kan ada keberatan orang ngambil menantu sendiri. Pasti ada dulu itu gosip-gosip, lu kok ngambil menantu lu, gimana sih lu tega banget. Ya kan gini Mas ya. Islam zaman dulu itu tidak banyak sekarang Mas. Dulu waktu Islam dihitung pakai jari lah, bisa dihitung pakai jari. Jadi mereka itu, Nabi Muhammad itu kawin silang ya. Misalkan anak Nabi Muhammad dikawinkan sama Kawin silang kayak hibrid ya. Iya, itu kan masalahnya Islam itu masih sedikit untuk mengembangkan Islam gitu kan. Ya. Lu pakai anak apa menantunya, menantunya Zaid dijahit. Bukan. Anak sahabat dinikahkan kepada Nabi, terus anak Nabi dinikahkan kepada para sahabat, itu ceritanya. Itu isi orang, Pak. Islam semakin berkembang aja. Gitu. Jadi bukan Islam kayak ini sekarang udah Munir, ini masih satu ayat. Belum lagi nanti saya buka ayat-ayat stok-stok buat Muhammad itu. Dari tapi ibunya pun boleh, saudara ibu kandungnya pun boleh. Maksudnya gini Munir maksudnya bukan konteks masalah ayat tadi ya. Ingat ya. Bukan konteks masalah ayat tadi. Munir, coba sedikit berlogika. Tentunya ayat ini kan kenapa diturunkan? Ini kan udah kalau istilahnya kalang kabut ini karena ada gosipan. Lu kok bisa? Lu sampean kok bisa gitu menikahin mantu gitu? Ada aja, masa nggak ada cewek lain gitu? Nggak apa-apa, terus turun ayat gitu loh. Belum lagi yang lain-lainnya gitu. Makanya saya tanya, yang di Lauh Mahfuz dulu atau yang Quran yang turun? Tadi kamu bilang Lauh Mahfuz dulu sudah ada. Nah, jadi kok sampai urusan seperti ini turunnya kejadian dulu atau direncanakan dulu sama Allah kejadian baru diturunin gitu loh. Gimana mikirnya coba? Enggak, saya belum baca ayat itu. Ini ayatnya coba kasih yang ayat 50-51 Al-Ahzab. Enggak, ini mau saya saya kasih lagi Pak, ini coba di teks nih. Selain
Istrinya Zaid, siapa lagi tuh? Ayat 33 ya tadi. Sepupunya ya. Siapa tuh? Iya Bu ya. Abu Goso sama tidur nih besok kerja. Gini. Itu alasan ayat 33 tadi ya. Tuh mengawini sepupu. Ayat turun Iya. lagi. Ayat berapa itu? Ayat Ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu ini ya. Dan janganlah kamu berhias ya. Bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah itu ya. Bukan. Ayat berapa sih tadi yang mengambil mantu kata Anda itu? Soalnya kalau Al-Ahzab 33 itu mengenai itu larangan berhias dan berdandan. Nah, ini bayangkan ya, di Islam itu larangan berhias juga ya. Ada larangan berhias ya. Berdandan juga yang terlalu apa ya? Norak lah gitu. Yang berlebih-lebihan ya. Enggak. Tadi itu ada berapa ya Bu Sofi tadi yang menikahi mantu katanya? Saya cari-cari nggak ada ya soalnya. 3337 Abu Munir. Asap 37 ya. Iya. Ini Munir nih. Jadi dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata pada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau telah memberi nikmat padanya, terimu dan bertakwalah kepada Allah. Dan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih takuti. Maka ketika Zaid ya telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, artinya sudah menceraikannya, ya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, ya, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, ya. Gak ada di sini tulis menantu ya, itu harus dikelirkan dulu. Aku juga nggak terima kalau menikahi menantu gitu kan, nggak ada ayatnya. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya atau diceraikan terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Artinya Allah sudah menetapkan ya, pasti terjadi. Itu mungkin ada hubungannya dengan yang ayat di Lauhil Mahfuz tadi, sudah ditetapkan Allah. Kamu tahu ndak bagaimana latar belakang ayat ini kok bisa pas butuh pas turun? Kamu tahu ndak ceritanya? Iya, sebelum ayat ini turun kan status anak angkat itu disamakan dengan anak kandungnya. Nah, mereka berhak mewarisi keluarga angkat. Begitu. Tak ceritani asbabun nuzul ayat ini. Ayat Ya. itu tuh. Muhammad itu kangen sama Zaid. Zaid itu anak angkatnya yang dia nikahkan dengan Zainab. Muhammad pergi ke rumahnya Zaid yang nggak ada. Yang ada si Zainab. Nah Zainab buru-buru, ternyata pakai daster tok. Jadi pakai daster tok, belum pakai BH. Belum sempat pakai BH, dia keluar menemui Muhammad. Terus Muhammad melihatnya malu-malu, tersingkap putih katanya. Kemudian Muhammad menggumam, syukur apa Allah Maha Kuasa, aku bersyukur karena Allah yang membuat hatiku terpikat kepada kamu. Akhirnya Zaid pulang ke rumah. Saya tanya, tadi ada kejadian apa yang? Tadi loh bapakmu tuh tadi dateng. Lo ndak mau suruh masuk toh yang, ndak mau suruh keletian. Loh, ndak tak suruh masuk, ndak mau ya lah, aku cuma pakai dasteran tok. Dan tadi terus bapak ngomong apa? Bapak ngomong katanya, syukur kepada Allah, hatiku terpikat padamu. Lalu Zaid mengerti, karena Zaid ini kan orang cerdas, pinter loh, anak angkatnya Muhammad, orang pinter piye. Terus dia pergi ke rumahnya Nabi Muhammad. Rupanya Zainab telah membuat hatimu terpikat toh. Nah terus Nabimu berkata, ndak,
kamu simpan istrimu untuk dirimu sendiri. Ndak apa-apa, PN wae. Zainab nanti tak ceraikan loh. Terus nabimu berkata, ndak ojo, PN wae, simpan bojomu kayak dirimu sendiri. Terus begitu Zaid pergi, Muhammad tiba-tiba pingsan loh di rumah Aisyah menerima wahyu. Habis bangun-bangun dari pingsan, habis sadar, Muhammad mengatakan demikian. Sekarang ngomong sama Zainab, Allah menurunkan wahyu, dia mengawinkan aku dengannya. Suruh diceraikan dulu Zaid, setelah menyelesaikan keperluannya, Zainab dikawinkan ke aku. Terus Aisyah ngomong, lah lagi Zainab pasti gede kepala iki. Wong-wonge yo ayu, putih, gendut, ya toh. Meneh Zainab kuwi lho anake sapa? Anake Umar. Ya toh? Anake Umar bin Khattab. Wah ya pasti Zainab sombong iki, ono ayat diturunke dikawinkan sama Allah kepada Muhammad. Nah, terus beneran Zainab itu sukanya membela dan menyombongkan diri. Dan dihalalkan Allah. Ya, terus Zainab ngomong begini, Aisyah, kamu tuh kan dikawinkan sama Muhammad karena bapakmu tuh sing ngawinke kowe Abu Bakar. Nek aku ora, ono ayat turun bahwa aku dikawinkan kepada Muhammad itu loh berdasarkan ayatnya Allah. Nah maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 37. Nah demikianlah riwayat dari Princess Sofia tuh. Masalahnya kalau Allah udah mengharamkan. Masalahnya ya nggak ada masalah ya, biasa aja. Memang pas butuh pas turun, memang pasti. Selain itu, ayat itu juga mengajarkan bahwa pada tataran ideal ya, pernikahan ya itu dilangsungkan atas keinginan dan persetujuan kedua belah pihak. Lah kok ono loh, Allah menurunkan ayat suruh menceraikan istrinya orang terus dikawinkan sama kamu. Lah kok enak mentah Abu Munir. Lah kamu tuh siapa kok Allah sampai menurunkan ayat untuk menceraikan istrinya orang terus dikawinkan ke kamu? Itu loh pertanyaannya. Ya kaitannya dengan ayat itu ya. Tentang asbabun nuzul yang bisa kita bawakan tadi, dibawakan Al-Qurtubi masalah ya, dan ini dibawakan oleh Ustadz Christian Prince ya, kalau dia baca di bawahnya lagi Al-Qurtubi saya tidak mengambil dari Ustadz kaitannya Christian dengan Prince. asar itu ya. Saya mengambil dari Abuna Zakaria Butros.